Ibu Bapak, Oma, Opa, warga PKLU GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom, puji dan syukur patut kita naikkan kepadanya, bahwa di tengah kesibukan aktivitas kita, oleh tuntunan kasih dan anugerahnya, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk ada dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Perkenalkan, nama saya Mikael Ngefak dari warga PKLU Jemaat GPIB Tiberias Waru Sidoarjo, di mana pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dan renungan Sabda Bina Umat malam. Namun sebelum kita memulainya, bersama kita akan mendengar satu pujian. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Namun sebelumnya kita akan memohon hikmat Tuhan untuk dapat memahami kekayaan firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu, warga PKLU GPIB. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, masih diberi kesempatan untuk ada dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyediakan hari yang baru buat kami, harapan baru bagi kami setiap hari. Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kesalahan kami di hari kemarin, dan memberi kami hari yang baru untuk memulai lagi melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani, Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang mendengar maupun yang memberitakannya dimampukan untuk melakukan sesuai firman dan kehendak-Mu. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa. Ampunilah akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak mendengar firman-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, warga PKRU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik 6 ayat 18 sampai dengan 21 yang berkata, "Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma Opa, tema dari nats kita malam hari ini yaitu tempat Tuhan menyapa manusia. Oma Opa yang diberkati Tuhan, seorang pendeta emeritus menyadari bahwa anugerah yang ia miliki dapat menjadi pelayanan yang baru baginya setelah emeritus. Anugerah itu adalah kelebihannya untuk memimpin ibadah-ibadah bagi gereja-gereja yang mencari dana untuk membangun, merenovasi, atau menyelesaikan pembangunan gereja mereka yang akan dibangun atau belum tuntas penyelesaiannya. Ia menyadari bahwa gedung gereja sebagai rumah Tuhan penting bagi warga gereja yang percaya bahwa di gedung gereja itu Tuhan berkenan menyapa mereka sebagai satu persekutuan umat. Salomo yakin bahwa doa di rumah Tuhan di bumi bisa didengar dan dijawab Tuhan dari sorga. Tuhan tidak hanya bersemayam di sorga dan membiarkan manusia bergumul dengan sesamanya sehari-hari, atau dengan persoalan manusia dengan alam. Tuhan itu mereka yakini terlibat dalam sejarah manusia karena mereka telah memiliki pengalaman sejak keluar dari Mesir. Dengan selesainya rumah Tuhan, bangsa Israel bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung dibandingkan dengan tenda dalam perjalanan keluar dari Mesir. Rumah Tuhan ini lebih pasti sebagai tempat bagi umat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Rumah Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini tidaklah berarti juga bahwa tanpa rumah, lalu mereka tidak bisa berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka. Di mana saja Tuhan bisa menyapa umatnya, apabila umatnya menyapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di gedung gereja, di dalam kamar, rumah tempat tinggal satu keluarga, di bawah pohon, di mana saja. Namun, gedung gereja sebagai tempat umat secara kolektif beribadah dan berdoa sebagai cara untuk belajar dan tumbuh bersama dengan saling mengasihi dan mendukung satu terhadap yang lainnya dalam kasih Tuhan adalah penting. In the
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memberikan kebaikan bagi kehidupan kami, khususnya warga PKLU GPIB. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah boleh memuji, membaca, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan sisa kehidupan kami ini. Bapa di sorga, kami menyadari akan setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau, Bapa, selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tidak lupa Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa bagi Oma, Opa, segenap warga PKLU GPIB, dengan seluruh keluarga lepas keluarga mereka. Kiranya Engkau, Bapa, turut memberkati anak cucu mereka, berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang mereka tempuh. Bapa di surga, kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami, dan kiranya kami dapat terus merasakan kasih penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan undur dari program ini. Kiranya Engkau Bapa sertai setiap aktivitas yang akan kami jalani selanjutnya. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Seluruh permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin.